Masih bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau PSI, Bapak Heri Gunardi. Pak Heri, terima kasih masih bersama kami dalam Power Lunch. Dan Bapak, ini menarik ya, karena untuk pertama kalinya BSI akan menggelar BSI International Expo 2024 pada tanggal 20 hingga 23 Juni mendatang. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa persiapan acara ini dan juga target yang ingin dicapai begitu dari perhelatan acara BSI International Expo 2024 ini. Oke, terima kasih Saripah. Tahun ini BSI sudah berusia 3 tahun ya. Artinya kita merger itu tanggal 1 Februari 2021, tepatnya 1 Februari lalu kita berulang tahun yang ketiga. Jadi udah 3 tahun hadir untuk negeri, tentunya banyak hal yang harus kita juga lakukan ya untuk memberi kontribusi kepada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, salah satu inisiatif tahun ini adalah melaksanakan BSI International Expo. Basically ini adalah Expo Halal Expo ya. Nah, kenapa kita melakukan ini? Karena kita ingin pertama Expo ini adalah salah satu signature event yang dimiliki oleh BSI. Dan ini kalau ini sukses tahun ini akan diulang lagi, di-repeat tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Expo ini cukup grand, cukup besar. Nanti tidak hanya melibatkan para peserta UMKM dari Indonesia, tapi juga kita mengundang hampir potensially 20 negara. Oh, wow. Ya, jadi ini adalah internasional ya. Jadi sampai hari ini sudah ada lebih dari 15 negara yang confirm untuk hadir. Nah, nanti Expo ini pertama adalah exhibition. Jadi para tenant peserta itu akan showing produk-produknya dan layanannya. Kalau itu di bidang yang lain, misalnya perbankan, itu akan menjelaskan tentang apa yang mereka miliki. Nah, yang kedua adalah nanti ada banyak seminar gitu, seminar tentang ekonomi keuangan syariah. Dan tidak terlepas dari itu saja, mungkin juga nanti ada fashion show dan lain sebagainya. Dan ada musik dikombinasi. Nah, yang berikut adalah tentunya kita juga ingin melakukan sesuatu yang lebih real. Tidak hanya eksibisi, tidak hanya tadi ada acara kegiatan, tapi juga harus ada namanya business matching. Business matching itu kita mempertemukan antara seller dan buyer. Jadi mungkin UMKM kita nanti ada beberapa negara yang memang akan menjadi buyer. Datang ke Indonesia, membuka booth, membuka stand, dan kemudian kita pertemukan. Jadi BSI di sini fungsinya adalah sebagai mediator untuk melakukan sebagai organizer ya, untuk mempertemukan antara seller dan buyer. Itu yang kita sebut namanya business matching. Nah, jumlah nanti para peserta yang dari Indonesia ini ada sekitar 260 booth di dalamnya. Terdiri dari macam-macam, ada produk halal, ekosistem halal, kemudian nanti diikuti oleh juga UMKM, mulai dari modest fashion, kemudian juga hadir nanti otomotif, properti, dan yang lain-lain. Banyak sekali, termasuk juga sekolah-sekolah juga menawarkan jasa-jasa untuk placement penempatan para murid mungkin nanti di universitas di Kairo, di Saudi dan lain sebagainya. Ini betul-betul end-to-end expo yang sangat besar. Tadi seperti saya sampaikan tidak hanya membuka booth, tapi juga ada seminar ya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah business matching. Ini mempertemukan antara seller dan buyer. Oke, baik. Ini sudah tergambarkan ya seperti apa kira-kira acara ini akan berlangsung dengan sangat seru ya Bapak. Karena tadi end to end begitu ya, tadi tidak hanya B2B saja, tidak hanya dari bisnis ke consumer saja B2C, tapi juga ada B2B-nya juga. Kemudian tadi berbagai sektor juga dilibatkan, termasuk tadi dari pameran pendidikan juga akan ada begitu ya. Nah, tapi mungkin ketika kita berbicara berkaitan dengan persiapannya sendiri sejauh ini seperti apa, mungkin antusiasme juga Bapak dari para tenan dan juga tadi dari negara-negara yang bergabung bisa digambarkan begitu ya, negara mana saja dan antusiasme mereka juga seperti apa? Negara-negara yang memang sudah confirm itu antara lain adalah Arab Saudi, Mesir, Pakistan, ya, kemudian UK, Inggris, Malaysia, dan seterusnya. Sekitar mungkin 12-15 yang sudah confirm dari 20-25 yang kita undang. Kemudian 260 tenan dari umumnya adalah UMKM di Indonesia juga sudah confirm akan hadir ya. Dan Expo ini sendiri nanti akan dijadwalkan dari tanggal 20 sampai 23 Juni tahun 2024. Jadi sebentar lagi sebetulnya di akhir bulan, minggu terakhir bulan ini.
Dan insya Allah nanti akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo ya. Mudah-mudahan itu akan bisa kita wujudkan dengan baik. Nah, persiapannya tentunya terus ya, tahap-tahap selanjutnya kita mengkonfirmasi para undangan, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan publikasi, promosi dan lain sebagainya. Dan yang menarik dari sini kita ingin ya mendapatkan crowd gitu ya, kerumunan yang besar. Jadi harapannya nanti bisa mungkin sehari sekitar 5.000 mungkin pengunjung. Ya, kalau 4 hari mungkin sekitar 20.000 atau 5.000 pengunjung gitu. Dan pembayaran di dalam itu tentunya menggunakan payment system yang dimiliki oleh BSI. Dalam hal ini debit card BSI atau QRIS ataupun mobile banking. BSI bisa digunakan di sana nanti. Dan ini benar-benar eventnya BSI dalam rangka menyambut milad ketiga atau ulang tahun ketiga kita. Baik, ini sudah tergambarkan sih kira-kira nanti akan seperti apa ramainya begitu ya, sudah terlihat begitu. Namun ketika kita melihat ya, tadi kan alasan BSI mengangkat konsep acara ini tadi kan memang sebagai partisipasi BSI tentunya ya kepada industri syariah, kepada perekonomian syariah di tanah air begitu. Kemudian ketika kita melihat temanya juga connecting you to halal lifestyle ecosystem. Mungkin bisa digambarkan berkaitan dengan tema ini seperti apa dan juga pandangan Anda Pak Heri gitu, terhadap peluang dan juga tantangan perbankan syariah dan juga nasabah UMKM sendiri di dalam negeri seperti apa? Iya. Kita sadar bahwa Indonesia ini dari sisi populasi besar ya, mungkin lebih dari 260 juta population. Kemudian yang menarik lagi, hampir 87% populasi Indonesia ini adalah Muslim population. Mungkin hari ini salah satu yang terbesar di dunia ya. Lebih besar dari tetangga kita, lebih besar dari negara yang ada di Timur Tengah. Tapi yang menarik lagi, kalau kita melihat apa yang dilaporkan oleh Global Islamic Economic Indicator yang diterbitkan oleh State of Global Islamic Economy Report di tahun 2023 yang lalu, kita bukan pemain utama. Kita masih kalah sama Malaysia dan Saudi Arabia gitu. Padahal di sisi lain potensi kita sangat besar ya. Nah, jadi apa yang ingin kita capai ini, kita juga ikut membantu, mendorong ya. Indonesia juga punya panggung, punya kemampuan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, artinya gimana membangun capability untuk industri halal ini tidak hanya kita jadi pengguna dari konsumen, tapi juga kita jadi produsen gitu. Artinya kalau Syarifah bisa membayangkan bahwa produksi ataupun ekspor tentang misalnya daging ataupun unggas ya, halal itu banyak kan bukan dari negara Indonesia misalnya. Itu datangnya misalnya dari Brazil ataupun dari negara lain yang memang sudah duluan menjalankan. Tapi kita juga punya potensi untuk seperti itu. Padahal potensi kita sangat besar. Sangat besar gitu, sangat besar. Bahkan value chain halal sekarang di Indonesia itu mungkin hampir 5.000 triliun. Nah, ini terdiri dari apa? Terdiri dari food and beverage, kemudian modest fashion adalah fashionable, kemudian juga dari sisi kosmetik, terus travel ya, termasuk juga tidak hanya kosmetik tapi juga ada beberapa produk lain yang terkait dengan halal industri ini. Nah, jadi apa yang ingin kita perankan di sini adalah BSI ini ingin menjadi lokomotif untuk membantu mendorong agar potensi-potensi yang ada di Indonesia ini seperti tadi kita katakan business matching itu tidak hanya memperkenalkan para pelaku industri-industri UMKM, industri halal, tapi juga kita juga membantu dari sisi memang pembiayaan misalnya gitu. Ya, karena kita adalah bank gitu, punya kapasitas, punya kemampuan untuk membiayai gitu para nasabah ataupun calon nasabah yang memang ingin membesarkan bisnisnya tidak hanya di Indonesia tapi juga di global. Jadi tujuannya adalah ekspansi begitu agar lebih besar lagi begitu dari tiap-tiap bisnisnya ya. Dan tadi menarik ya karena tadi Pak Heri juga menyampaikan potensi kita sangat besar begitu dan disinilah peran BSI juga untuk memperkenalkannya kepada dunia karena BSI sendiri juga sudah go global ya Pak Heri. Nah kemudian ketika kita lihat ya mungkin dari peluang ekspansi perseroan di sektor ini pada sepanjang tahun 2024 dan mungkin secara keseluruhan seperti apa Pak Heri? Karena ketika kita lihat angkanya begitu ya per Desember 2023 penyaluran pembiayaan BSI di sektor rantai pasok halal ini tercatat hampir 20 triliun rupiah. Mungkin gambarannya untuk tahun ini dan masa depan angka ini tentunya sesuai dengan
bisnis model kita perbankan syariah, tentunya kita juga ingin banyak membiayai sektor-sektor halal kan, namanya juga bank syariah kan gitu. Jadi kalau tadi Syarifah bilang angka 20 triliun itu di tahun 2023 itu tidak semerta-merta datang 20 triliun. Tadinya bertahap kan, 2021 itu 16, kemudian 2022 17 triliun, 2023 ini sekitar 20 triliun, ini kita harus dorong terus ya kapasitasnya. Kuncinya adalah dari sisi memang edukasi, literasi, dan juga gimana kita meningkatkan penetrasi para nasabah dan juga para masyarakat untuk bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan industri halal ini di Indonesia. Ya. Oke, dari BSI sendiri langkah atau strategi yang bisa dilakukan begitu tadi selain tentunya kan dikumpulkan dulu nih Pak di acara ini ya, di acara BSI International Expo 2024 ini kan. Nah, tapi mungkin bisa digambarkan begitu ya upaya BSI yang dilakukan untuk menjajaki, mengajak UMKM ini untuk berpartisipasi dalam acara ini, kemudian juga untuk meyakinkan bahwa acara ini bisa bermanfaat tentunya, dan juga tadi ada langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama ke depannya seperti upaya pendanaan dan juga lain sebagainya, seperti apa Pak Heri? Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa ini prosesnya lah end to end gitu ya, tidak sepotong-sepotong. Dan kita ingin para peserta nanti yang ikut expo ini, pertama adalah memang harus exhibition gitu, untuk mempertontonkan, menunjukkan apa yang mereka miliki, produk ataupun layanan yang mereka miliki. Tapi yang kedua yang menarik ini adalah seminar. Seminar ataupun talk show ini tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah ataupun industri halal. Ya, ini yang penting juga bahwa nanti pengunjung bisa ikut juga mendengarkan ini sesuai dengan yang kita undang, yang kita ajak untuk bergabung, para masyarakat. Ini nggak dipungut bayaran, siapa aja boleh datang gitu. Jadi gratis. Nah, setelah ini baru para peserta di dalam kita bantu ya untuk di match gitu. Kita karena ada yang luar negeri itu sifatnya adalah buyer, yang dalam negeri adalah seller gitu. Jadi diketemukan antara buyer dan seller gitu. Nah, kita BSI ini tidak hanya tugasnya mempertemukan ini, tapi juga kita membantu mungkin dari sisi kalau misalnya UMKM ini belum punya sertifikasi halal, kita bantu. Oke, nah, termasuk kita bantu. sertifikasi halal. Kita bantu, support, kita dorong. Kemudian yang kedua adalah kalau memang butuh pembiayaan misalnya, kita juga bantu. Kalau butuh pembiayaan misalnya untuk yang ada di Middle East, misal katakan di UAE misalnya, kita ada cabang di sana. Bisa menggunakan fasilitas yang ada di cabang BSI yang ada di Dubai misalnya gitu. Dan yang terakhir tentunya kita juga bantu membuka akses juga pasar buat UMKM. Mungkin nanti, sekarang belum ya, mimpinya adalah satu hari nanti juga BSI juga punya expo yang ada misalnya di Timur Tengah, misalnya katakan di Dubai atau di Qatar, tapi membawa UMKM binaan BSI yang ada di Indonesia. Ya, kita jadi wadah gitu ya, wadah untuk mendorong agar UMKM kita ini bisa naik kelas juga. Tidak jadi hanya jualan bersama-sama ya. Tidak hanya jualan dalam negeri, tapi juga bisa ekspor ke luar negeri. Jadi go big, go globalnya together ya Bapak, bersama-sama begitu antara BSI dan ini sesuai dengan tema tadi itu kan. Temanya itu adalah connecting you to halal lifestyle ecosystem. Baik. Sudah tergambarkan begitu, tapi mungkin terakhir Pak Heri ya, untuk merap up diskusi kita hari ini, mungkin ekspektasinya juga begitu ya dengan kegiatan ini, tadi kontribusi BSI untuk halal ekosistem di dalam negeri, dan mungkin ketika melihat potensi atau peluang ekosistem halal ataupun juga industri halal di dalam negeri begitu, dan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh BSI untuk terus mendorong ekosistem ini seperti apa? Iya, yang pertama kita mengerti bahwa BSI adalah bank syariah yang terbesar saat ini di Indonesia. Jadi sebagai bank syariah terbesar tentunya kita punya kapasitas untuk involve, untuk berperan, untuk berkontribusi dalam mendorong ekosistem industri halal. Nah, bicara mengenai industri halal ini kan ada stagesnya. Tidak hanya membangun kapasitas dari sisi produsen, tapi juga mereka juga harus disertifikasi halal gitu. Setelah disertifikasi halal, mereka juga mesti dicari lawannya gitu. Kalau produsen mau jualnya kemana gitu ya. Kalau produsen, kalau kita lihat mereka juga butuh financing, butuh pembiayaan. Jadi bank di sini bisa berperan gitu ya, untuk melakukan pembiayaan. Nah, kita juga membangun satu ekosistem sendiri yang namanya halal ekosistem yang ada di BSI. Itu kita dorong terus pertumbuhannya, dan juga kita punya program yang menarik. Antara lain itu adalah untuk memperbanyak
pelaku ya di industri halal ini antara lain ada program yang namanya Muslimpreneur. Nah, Muslimpreneur itu adalah BSI mencari calon-calon pengusaha-pengusaha baru, mulai dari kampus dulu atau graduate dari sekolah, dan orang ini akan dididik, di training. Kemudian bagi mereka yang sudah terbukti proposal untuk bisnisnya bagus, kemudian mereka jadi pemenang, dan mereka akan dapat pembiayaan dari BSI misalnya, antara lain. Jadi kita memang harus all out lah untuk membantu ini agar industri halal ini juga bisa naik kelas dan juga bisa memberi kontribusi kepada perekonomian Indonesia, terutama ekonomi dan keuangan syariah. Baik, dan untuk menjawab tantangan ya Pak ya untuk industri syariah di dalam negeri. Terima kasih Pak Heri telah berdiskusi bersama kami. Bapak Heri Gunardi selaku Direktur Utama Bank Syariah Indonesia atau BSI sudah langsung hadir di studio CNBC Indonesia, sebuah kehormatan. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda Bapak, sampai bertemu kembali.